selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang indera pendengar, pembelajaran dari kelas 4. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Estaurina Naibaho, unit kerja di SD Negeri 4 Lintong Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir. Baiklah, langsung saja kita ke materi, yaitu materi tentang indera pendengar atau yang kita sebut sehari-hari itu dengan sebutan telinga. Itu pembelajaran di kelas 4. Tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, tepatnya di pembelajaran kedua. Nah, apa sih itu telinga? Telinga adalah organ indera yang berfungsi untuk mendengar. Dan ada unsur yang dibutuhkan untuk bisa mendengar, yaitu pastinya suara dan persepsi energi suara. Nah, kita masuk ke gambar telinga dan bagian-bagiannya. Nah, untuk bagian-bagian telinga secara umum dia dibagi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, apa saja dia yang digambar ini yang termasuk telinga luar? Ya, telinga luar dia itu daun telinga dan saluran suara luar atau yang disebut dengan lubang telinga. Nah, ini dia. Nah, untuk dia telinga tengah, dia ada gendang telinga, kemudian rongga gendang, ini dia rongga gendang. Kemudian dia ada 3 tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Kemudian dia di saluran eustasia. Nah, itu dia untuk telinga bagian tengah. Nah, untuk dia telinga bagian dalam, dia ada ini saluran setengah lingkaran. Kemudian yang ini dia ruang siput yang bentuknya dia seperti siput. Kemudian saraf ruang siput dan saraf vestibulator. Nah, itu dia untuk bagian-bagian telinga. Nah, apa sih fungsi dari bagian-bagian telinganya? Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk dia telinga luar, dia tadi ada daun telinga yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Sedangkan untuk lubang telinga itu sebagai tempat masuknya bunyi ke liang telinga, dan liang telinga itu meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Ya, kita masuk ke telinga tengah. Nah, ini dia bagian-bagian dari telinga bagian tengah, yaitu gendang telinga, yaitu mengubah bunyi menjadi getaran. Kemudian tadi ada dari gambar kita lihat kan, ada dia 3 tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes yang berfungsi untuk memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Dan tadi ada saluran eustasius, yaitu berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Ya, terus lanjut kita ke telinga bagian dalam. Nah, untuk telinga bagian dalam, bagian-bagiannya yaitu 3 saluran setengah lingkaran. Tadi udah kita lihat di gambar ya, yaitu fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian ada dari tingkap oval atau jorong, yaitu untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Dan yang terakhir tadi ada dia rumah siput yang disebut dengan koklea,
yang berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Itu dia untuk fungsi dari bagian-bagian pada organ telinga. Nah, bagaimana sih cara kerja telinga itu? Nah, berikut ya kita uraikan tentang urutan cara kerja dari telinga. Nah, untuk yang pertama dia suara ditangkap daun telinga dan diarahkan melalui saluran telinga. Nah, seperti di gambar ini ya. Nah, kemudian getaran suara ditangkap oleh gendang telinga. Ini dia gendang telinga dan diteruskan ke liang telinga. Nah, ini dia. Kemudian getaran diteruskan oleh tulang sangwardi ke rumah sifut. Sini. Nah, kemudian rumah sifut menghantarkan getaran melalui cairan yang memenuhi rumah sifut sehingga dapat ditangkap oleh sel-sel saraf rambut getar dalam rumah sifut. Dan kelima, sel-sel saraf rambut getar di rumah sifut menghantarkan sinyal listrik akibat getarannya ke saraf pendengaran. Nah, dari saraf pendengaran mengantarkan sinyal listrik ke otak. Dan yang terakhir, otak yang menerjemahkan sinyal listrik sebagai sensasi bunyi. Nah, begitulah dia supaya terjadi suara di dalam pendengaran kita. Kenapa telinga kita bisa menangkap suara. Nah, kemudian ada gangguan pada telinga kita, itu biasa kita rasakan biasanya itu tersumbatnya telinga oleh kotoran. Nah, ini biasanya karena kita kurang sering membersihkan telinga kita. Kotoran dan minyak yang dihasilkan kelenjar pada telinga menggumpal dan mengering. Makanya kita harus sering-sering membersihkan telinga kita. Kemudian vertigo, yaitu gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan terasa berputar. Dan yang ketiga itu tuli, adanya kerusakan yang terjadi pada saraf pendengaran. Nah, supaya tidak terjadi gangguan pada telinga, tentu kita harus merawat telinga kita. Nah, cara merawat telinga yaitu jangan mendengar musik dengan volume yang keras. Nah, tentunya biasanya kita, apalagi anak-anak ya, sering mendengar musik dari handphone, apalagi pakai headset dengan suara yang keras. Itu tidak bagus ya, itu bisa dia menyebabkan gangguan pada telinga kita. Kemudian menjaga agar kondisi telinga kita selalu kering dan jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Nah, ini bisa selesai mandi ya, berarti kita harus mengeringkan telinga kita. Dan yang ketiga, membersihkan telinga dengan cara yang benar. Dan yang keempat, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin ke dokter. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang jelas, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.